Pantas saja Cina bernafsu gempur Taiwan. Tak disangka sebenarnya hanya iri akan hal ini dari Taiwan. Apakah hal tersebut? Simak informasi berikut ini. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu telah memberikan peringatan keras tentang hubungan negaranya yang memburuk dengan China dan dia berharap dunia memperhatikannya. Berbicara kepada outlet media Jerman DW, dia berkata, ancaman dari China sangat nyata, oleh karena itu persiapan Taiwan juga sangat serius. Kami berusaha untuk menghadapi ancaman militer hari demi hari. Minggu lalu ketika pesawat Cina melintasi garis median antara China dan Taiwan sebanyak 40 kali, Beijing hanya menyatakan bahwa garis median tidak ada karena Taiwan milik China. Mengutip Intisari, Menteri Luar Negeri Wu telah memperingatkan dunia demokrasi untuk memeriksa agresi China sebelum terlambat. Dia berkata, mereka mencoba untuk mengekspor tatanan internasional otoriter sementara demokrasi mengikuti tatanan internasional berbasis aturan. Jika China berhasil mengambil alih Taiwan, saya pikir seluruh dunia, terutama untuk negara demokrasi, akan merasakan panasnya. China sedang berkembang keluar, Taiwan kebetulan berada di garis depan. Kecemasan Taiwan bukannya tidak berdasar. Pada tahun 2019, Presiden Xi Jinping dari China berbicara dengan gamblang tentang penggunaan kekuatan dalam menangani masalah Taiwan. Dia mengumumkan kepada Politbiro, kami tidak berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan dan memiliki pilihan untuk menggunakan semua tindakan yang diperlukan. China iri dengan kesuksesan Taiwan dan takut hal itu bisa digunakan sebagai mercusuar harapan bagi warga daratan. Menulis di Apple Daily, dosen senior studi Cina di Monash University Kevin Carrico berkata, Taiwan seperti Hong Kong pra 1997 mewujudkan semua kebesaran yang dapat dicapai ketika masyarakat sinitik tidak dibebani oleh aturan gagal Partai Komunis Cina. Sangat malu dengan begitu banyak kemenangan di pihak Taiwan, Beijing bertekad untuk mengekspor sistemnya yang gagal dan dengan demikian menyeret setiap negara yang diklaimnya turun ke tingkat keputusan politik yang sama yang telah dipaksakannya pada China selama beberapa dekade. Lihat saja misalnya perkembangan terkini di Hong Kong. Berbicara tentang niat Beijing terhadap Taiwan, Mr. Carrico memiliki peringatan keras. Dia menambahkan, kami tidak hanya perlu mempersiapkan diri untuk yang terburuk seperti yang dikatakan, tetapi memang untuk kemungkinan di luar imajinasi terburuk kami. Dia juga menambahkan, China sedang mengubah status quo dalam hubungannya dengan Taiwan, dan dunia secara konsisten meremehkan bencana kebijakan China bahkan dalam prediksi mereka yang paling pesimistis. Sementara itu diberitakan sebelumnya, China kembali membuat berita, panasnya situasi dengan Taiwan salah satunya. China disebut bakal menyerang Taiwan pada 3 November 2020. Hal ini terungkap dari cuitan Hu Xijin, pemimpin media Global Times yang terafiliasi dengan pemerintah Partai Komunis China. Namun bukan China yang memutuskan kapan itu dilakukan. Hu Xijin mengatakan ungkapan tersebut malah datang dari Amerika Serikat. Hal buruk apa yang telah dilakukan pihak berwenang Taiwan sehingga lebih dari satu mantan pejabat Amerika Serikat memperkarakan PLA, Tentara Nasional China akan menyerang Taiwan. Pada Minggu 3 November ketika pemilihan Presiden Amerika Serikat digelar, tulisnya di akun Twitternya dikutip Selasa 22 September lalu. Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan harus merenungkan dirinya sendiri atau dia akan menjadi Presiden Taiwan yang digulingkan oleh PLA. Ungkapan Hu Xijin tersebut mengomentari artikel yang muncul di media Amerika Serikat The Hill. Di sana dimuat artikel dengan judul Pemilu Amerika Serikat bisa saja berbahaya buat Taiwan, sebuah kesempatan buat China. Dalam tulisan tersebut, kontributor media itu menulis akan baik untuk China menyerang di 3 November. Pasalnya momen itu Amerika Serikat tengah berada dalam krisis suksesi yang membuat kemungkinan kecil untuk negara itu mengintervensi. Sebelumnya China dan Taiwan memang tengah tegang. Bagi China, Taiwan adalah provinsinya, namun hal ini dibantah negeri Formosa. Taiwan pun mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Ini membuat hubungan China versus Amerika Serikat Taiwan semakin sengit saja. Pada Minggu 20 September 2020 misalnya, Angkatan Udara Taiwan mengerahkan jet tempur untuk kedua kalinya saat mengidentifikasi munculnya pesawat China
yang melintasi pulau dan jalur Selat Taiwan. Pemerintah Taiwan mendesak Beijing untuk mundur dari lokasi tersebut. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan setidaknya ada 19 pesawat Cina yang berkeliling di area pulau, lebih banyak dari yang diperkirakan pada hari sebelumnya sebanyak 18 pesawat. Mereka melintasi garis tengah Selat Taiwan serta terbang ke zona yang teridentifikasi sebagai wilayah pertahanan udara negara tersebut. Ini terjadi setelah Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan ekonomi Keith Craig tiba di Taipei pada Kamis lalu. Itu merupakan pertama kali pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat datang dalam 4 dekade terakhir. Sementara itu, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA, Cina merilis sebuah video simulasi perang. Video itu diberi judul Dewa Perang Hanamka Terus Menyerang dan diunggah ke akun Weibo resmi pada Sabtu lalu. Menurut Reuters, tampaknya yang diserang dalam simulasi itu adalah pangkalan Angkatan Udara Anderson di Pulau Guam, Pasifik, milik Amerika Serikat. Ini bersamaan dengan latihan militer hari kedua Cina di dekat Taiwan. Sebagai ungkapan kemarahan negeri tirai bambu atas kunjungan pejabat senior Amerika Serikat. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau US Armed Forces dibuat geger oleh video viral yang menunjukkan aksi pesawat membom Xi'an-ha-Namka milik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. Amerika Serikat menuding militer Cina tengah bersiap untuk membombardir pangkalan udara militer Amerika Serikat Anderson di Guam. FIFA Militer memperoleh laporan dari Sputnik News yang menyebut bahwa secara gamblang video itu menunjukkan kemampuan serangan balik pesawat pembom Xi'an-ha-Namka. Di sisi lain, Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA membantah bahwa video itu disebarluaskan untuk tujuan provokasi. Akan tetapi, militer Cina dengan tegas menyatakan aksi itu adalah bukti dari tekad pasukan untuk memberikan respon terhadap provokasi militer negara lain termasuk Amerika Serikat. Militer Cina juga memastikan bahwa pihaknya hanya melakukan pameran kemampuan dan tidak menargetkan sasaran tertentu. Munculnya spekulasi yang menyebut pengerahan pesawat pembom Xi'an-ha-Namka untuk membom pangkalan udara Anderson pun terkuak. Sejumlah pakar militer melihat bahwa Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina butuh target imajiner dalam hal serangan jarak jauh. Pesawat pembom Xi'an-ha-Namka sendiri mulai diperkenalkan sejak 2007 dan memasuki masa tugas bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina pada tahun 2009. Dalam data yang dikutip FIFA Militer dari sinodefense.com, pesawat pembom Xi'an-ha-Namka memiliki kecepatan maksimal mencapai 1050 km per jam dan mampu menjangkau jarak 6000 km. Di sistem persenjataan Hanamka bisa membuat sejumlah rudal anti kapal semisal KD-88 dan YJ-100 C-601. Kemudian yang terpenting, pesawat pembom Xi'an-ha-Namka mampu membawa rudal balistik yang dikenal sebagai salah satu senjata mengerikan Cina, Dongfeng DF-21D. Seperti yang diketahui, rudal balistik DF-21D adalah salah satu rudal yang dijuluki pembunuh kapal induk dan pembunuh Guam, selain rudal Dongfeng DF-26.